Alhamdulillah kita sudah bersiap-siap untuk menyimak eh, materi lanjutan tentang Isra Miraj di pertemuan ketiga ini. Tafadhol Ustaz, barakallahu Nah, fikum. wa fikum barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Qala Allah jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, Zat yang Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmat dan kasih sayangnya masih memperkenankan kita untuk melanjutkan kajian kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang merupakan uswah dan qudwah bagi kita, yang merupakan suri tauladan bagi kita, yang kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada setiap hati kita kecintaan kepada beliau. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk ittiba, mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita termasuk di antara saudara-saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang pernah sekali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wadidtu an ara ikhwani, aku berharap agar aku bisa melihat kepada saudara-saudaraku. Kemudian para sahabat bertanya, alasna ikhwanukum ya Rasulullah, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal antum ashabi ikhwani alladzina lam ya'tu ba'd. Saudaraku, kalian adalah sahabat-sahabatku, kata Nabi. Adapun saudaraku adalah mereka yang belum terlahir sesudahku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk siapa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak kita, ya Rabbana ya Karim, dimasukkan ke dalam umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau bersama orang yang engkau cintai. Engkau bersama orang yang engkau cintai. Artinya kita sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disertakan bersama orang-orang yang kita cintai. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Kita sadar amal ibadah kita tidak sampai seperti mereka, tidak seujung kuku pun sama seperti mereka. Kita hanya berbekal dan bermodalkan cinta yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan dan ketulusan dalam cinta kita kepada beliau, kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita memohon kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Karim, agar kita dipertemukan dan dipersahabatkan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya kelak di jannah, di surga. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tentang mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan kita sebelumnya kita masih membicarakan tentang perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam di langit pertama.
dan apa yang dilihat oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam di langit pertama tersebut. Dan yang terakhir yang beliau lihat adalah sebagaimana yang telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, yaitu sebuah athar, sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham, juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjukkan tentang orang-orang yang perutnya begitu besarnya, yang beliau tidak pernah melihat orang yang sebesar itu. Dan kemudian ternyata mereka adalah para pemakan riba. Allahul musta'an. Kemudian beliau naik ke langit kedua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tsumma urija bina ila as-sama'i tsaniyah." Kemudian kami pun naik ke langit kedua. Fastaftaha Jibril alaihi salam. Jibril alaihi salam meminta untuk dibukakan. Dan ditanya, siapa kamu? Jibril alaihi salam. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah, tentang pertanyaan malaikat ini, yang kemudian ditanya apakah dia sudah diutus, ya, ini untuk menunjukkan keagungan dan kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika malaikat bertanya siapa bersama Muhammad, kemudian ditanya waqad ursila ilaihi, maksudnya bukanlah apakah sudah diutus kenabian, tapi yang ditanya adalah apakah sudah diutus untuk naik, apakah beliau sudah memang waktunya naik. Sekarang ini waktunya. Jibril alaihissalam mengatakan na'am. Kemudian kemudian malaikat itu penjaga langit kedua mengatakan marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang untuk Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Telah kita bahas pada kesempatan sebelumnya, ini menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau dikenal di langit. Semua malaikat-malaikat penjaga pintu langit mengenal beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, di langit kedua ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa futiha lana fa idza ana bibnai al-khalati Yahya ibn Zakaria wa Isa ibn Maryam alaihi wassalam." Kemudian dibukakanlah untukku. Dan di langit kedua ini aku pun berjumpa dengan dua orang sepupuan. Ibnil Khalah, yakni sepupu dari ibu. Ya, sepupu dari ibu. Nabi SAW menegaskan bahwa Nabi Yahya dan Nabi Zakaria alaihi wassalam, ibu dan ibunya bersaudara. Ibu dan ibunya bersaudara. Kemudian Jibril alaihi salam mengenalkan kepada Rasulullah SAW dua orang ini. Jibril berkata, "Hadza Yahya wa Isa, fasallim alaihima." Ini adalah Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi wassalam. Ucapkanlah salam untuk keduanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabiullah Yahya alaihi salam di antara nabi yang Allah Subhanahu wa taala muliakan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya di dalam surat Maryam ayat 12 Allah berfirman, "Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya." Wahai Yahya, pelajarilah Alkitab, kitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh di dalam mempelajari kitab Taurat. Wa atainahu al-hukma sabiyya, dan kami berikan kepadanya pemahaman dan ilmu, kesungguhan, istiqamah sejak dia masih kecil. Ya, kesungguhan dalam istiqamah sejak dia masih kecil. Ini tentang Nabiullah Yahya alaihissalam. Adapun Nabiullah Isa alaihissalam, Nabi SAW pernah menyebutkan tentang ciri wajah beliau. Nabi SAW menyampaikan sebagaimana dalam hadits Sahih Muslim, "Walaqitu Isa alaihi salam rab'atun ahmar ka'annahu ukhrija min dimas." Beliau Nabi Isa alaihi salam tegap tinggi, ya, tegap dan tinggi, dan kemudian kulit beliau putih kemerahan, dan seakan-akan wajah beliau ini keluar dari kamar mandi. Artinya karena banyaknya air wajah
dari Nabiullah Isa alaihissalam. Banyaknya air wajah dari Nabiullah Isa alaihissalam. Dan ini menunjukkan ketampanan beliau alaihissalam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Nabi SAW juga dalam Sahih Muslim pernah menyebutkan tentang sosok wajah beliau ini. Beliau mengatakan, wa ra'aitu Isa ibn Maryam alaihi salam, fa idza aqraba man ra'aitu bihi syabahan Urwah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Saya melihat Nabi Isa alaihi salam, dan di antara sahabatku yang mirip dengannya adalah Urwah ibn Mas'ud alaihi salam. Ya, ini menunjukkan keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antara umat beliau ada yang serupa dengan para nabi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dua orang ini, Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam, mengucapkan sambutan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan marhaban bil akhi salih wan nabiy salih wa da'awali bi khair. Selamat datang untuk saudara yang saleh, seorang nabi yang saleh, dan keduanya pun mendoakan aku dengan kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara kemuliaan dan keagungan dinul Islam adalah peristiwa Mi'raj. Sehingga ulama-ulama Ahlus Sunnah, di antaranya Imam Abu Ja'far At-Tahawi di dalam akidahnya, beliau menyebutkan secara khusus tentang Mi'raj, Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai khasais dan keutamaan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ini juga antum lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan para rasul dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Yang Bani Israel ini merasa lebih dominan daripada Bani Ismail. Yang mereka merasa lebih dominan, lebih unggul, lebih di atas. Namun, dan di saat yang bersamaan juga, mereka begitu merendahkan dan mendiskreditkan dan bahkan mengintimidasi Bani Ismail yang dikatakan sebagai keturunan budak dan yang lain sebagainya. Namun untuk perhatikan bahwa hal-hal negatif yang disampaikan oleh ahlul kitab di masa Rasulullah SAW, terutama dari orang-orang Yahudi, tidak membuat Nabi SAW kemudian tidak mengakui kemuliaan para nabi dan para rasul. Bahkan keberadaan kemuliaan mereka begitu diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bagaimana kedudukan mereka yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ketiga. Naik ke langit ketiga. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tsumma urija bina ila as-sama'i ats-tsalitsah. Fastaftaha Jibril." Kemudian kami pun dinaikkan. Naik ke langit ketiga. Jibril alaihissalam minta dibukakan dan kemudian ada yang bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Maka Jibril mengatakan, "Jibril." Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian juga ditanya, "Apakah sudah waktunya?" Ya, diutus kemari. Ya, benar sudah waktunya. Maka malaikat penjaga langit ketiga pun mengatakan, "Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja." Selamat datang untuknya, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Fa futiha lana fa idza ana bi Yusuf alaihi salam." Kemudian dibukakan untukku dan ternyata di situ aku bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian aku pun mengucapkan salam kepada Nabi Yusuf. Dan Nabi Yusuf alaihissalam menjawab salamku. Dan kemudian Nabi Yusuf mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang untuk saudara yang saleh, nabi yang saleh. Dan kemudian dia mendoakanku dengan kebaikan. Nabi SAW sempat menyebutkan tentang sifat fisik Nabiullah Yusuf alaihissalam. Beliau SAW bersabda, "Fa'idha huwa qad utiya syatral husn." Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah diberi separuh ketampanan. Diberi separuh ketampanan. Subhanallah, ikhwatal iman. Nabiullah Yusuf alaihissalam, insyaallah antum sudah mengetahui kisahnya di dalam surat Yusuf, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala separuh ketampanan. Jadi perumpamaannya setampanan itu satu, separuhnya diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam dan sisanya dibagi-bagi.
ya dibagi-bagi. Ada di antara kita yang dapat jatah agak lumayan, ada yang ya dapat sedikit lah. Tapi alhamdulillah setidaknya masih dapat jatah dari ketampanan tersebut. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga membuat wanita itu tidak melihat bagusnya laki-laki bukan hanya dari sisi fisiknya saja. Namun mereka melihat sisi baik, akhlak, perangai, dan lain sebagainya. Sehingga itulah yang membuat pasangan-pasangan kita masih cinta kepada kita, walaupun di luar sana begitu banyak yang lebih wow, lebih memukau dari kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di langit yang keempat, naik ke langit keempat. Nabi SAW menyampaikan, "Thumma urija bina ila sama'ir rabi'ah, fastaftaha Jibril." Kemudian naiklah kami ke langit keempat. Dan kemudian Jibril AS minta dibukakan. Kemudian ditanya lagi, "Man anta Jibril? Man anta?" Qala Jibril. Siapa engkau? Jibril mengatakan Jibril. "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ditanya juga, "Waqad ursila ilaihi?" Apakah sudah waktunya dia naik ke atas? Naam. Jibril AS mengatakan naam. Kemudian dikatakan oleh penjaga langit ini, penjaga langit pintu keempat, "Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja." Selamat datang untuk Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Maka kemudian Nabi SAW setelah dibukakan ini, di langit keempat beliau bertemu dengan Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian Jibril alaihissalam pun berkata, "Hada Idris, fasallim alaihi, fasallamtu alaihi." Ini Nabiullah Idris. Ucapkan salam untuknya. Maka aku pun mengucapkan salam untuknya. Setelah itu Nabi Idris menjawab salamku, dan kemudian dia berkata, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih wa da'ali bi khairin." Selamat datang untuk saudara yang saleh dan nabi yang saleh. Dan kemudian Nabi Idris alaihissalam mendoakanku dengan kebaikan. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang Nabiullah Idris alaihissalam. Allah berfirman tentang Idris alaihissalam dalam firman-Nya di surat Maryam ayat 57, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyyah." Dan kami tinggikan Idris alaihissalam di tempat yang tinggi. Wa rafa'nahu makanan 'aliyyah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang dimuliakan dan ditempatkannya Nabiullah Idris di tempat yang tinggi adalah menunjukkan kemuliaan dan keutamaan beliau alaihissalam. Dan juga tidak menutup kemungkinan jika ada nabi yang lain yang lebih tinggi dari Nabi Idris alaihissalam. Bukan berarti tempat yang tinggi adalah yang tertinggi. Beliau memang ditempatkan di tempat yang tinggi, tapi ada lagi yang lebih tinggi dari Nabiullah Idris alaihissalam. Kemudian naiklah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke langit yang kelima. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina ila sama'il khamisah, fastaftaha Jibril." Kemudian kami pun naik ke langit yang kelima, dan Jibril pun alaihissalam minta untuk dibukakan. Kemudian bertanyalah penjaga langit kelima, "Man anta?" Siapa kamu? Jibril alaihissalam. "Wa man ma'ak?" Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa kamu? Jibril alaihissalam. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penjaga langit kelima bertanya, "Apakah dia sudah waktunya diutus untuk naik kemari?" Maka dijawab oleh Jibril, "Iya." Maka penjaga pintu langit kelima pun mengatakan, "Marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja." Selamat datang untuk Muhammad, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Fa futiha lana fa idza ana bi Harun alaihi salam. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian di langit yang kelima ini setelah dibukakan, aku bertemu dengan Nabiullah Harun alaihi salam. Qala Jibril alaihi salam. Maka Jibril pun berkata, "Hada Harun fasallim alaihi." Ini Harun, ucapkan salam untuknya. Maka aku pun mengucapkan salam kepada Nabiullah Harun alaihi salam. Beliau menjawab salamku. Beliau mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih wa da'ali bi khair." Selamat datang untuk saudara yang saleh, nabi yang saleh, dan Nabi Harun pun mendoakanku dengan kebaikan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dari riwayat Ibnu Ishaq di dalam sirah, ini riwayat Sahih Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Ibnu Ishaq,
dalam sirahnya ada tambahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang tampilan sosok Nabi Harun alaihissalam. Fa'idha fiha kahlun abyadur ra'si wal lihya. Walam ara kahlan ajmala minhu. Kemudian kata Nabi SAW, dan dia adalah seorang laki-laki dewasa yang rambut dan janggutnya berwarna putih. Rambut dan janggutnya berwarna putih. Dan aku tidak pernah melihat laki-laki dewasa dengan rambut berjanggut putih setampan beliau. Setampan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian aku pun bertanya kepada Jibril, man hadha ya Jibril? Siapa beliau? Maka Jibril alaihissalam mengatakan, hadzal muhabbabu fi qaumih Harun alaihissalam. Inilah orang yang sangat dicintai oleh kaumnya, yaitu Nabiullah Harun alaihissalam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang ke-6. Thumma urija bina ila as-sama'i as-sadisah. Kemudian kami pun naik ke langit ke-6. Fastaftaha Jibril alaihissalam. Jibril pun alaihissalam minta untuk dibukakan. Dan kemudian ditanya, siapa engkau? Jibril. Siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah memang sudah waktunya dia naik? Naam, sudah waktunya dia diperintahkan untuk naik. Maka penjaga pintu langit ke-6 pun mengatakan, "Wa marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja." Selamat datang untuknya, sebaik-baik orang yang tiba telah datang. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa futiha lana fa idza ana bi Musa alaihi salam." Dan kemudian dibukakan untukku, dan ternyata di situ aku bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Musa, fasallim alaihi." Fasallamtu alaihi. Ini Musa. Ucapkan salam untuknya. Aku pun mengucapkan salam dan beliau menjawab salamku. Dan beliau mengatakan, "Marhaban bil akhi salih wan nabiy salih." Selamat datang untuk saudara yang baik, nabi yang saleh, nabi yang baik. Nabi Musa alaihissalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang ciri Nabi Musa, marartu lailata usriya bi ala Musa bin Imran alaihi salam rajulin Adam tiwalin ja'din ka'annahu min rijali shanu'ah. Saya melewati ketika malam Isra dan Mi'raj, saya bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Dan beliau seorang laki-laki yang kulitnya berwarna coklat, sawo matang, tinggi, tegap, kekar badannya. Dan beliau seakan-akan dari orang-orang Syanu'ah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, memberikan perumpamaan dengan satu kabilah, satu suku yang mereka ini memiliki tubuh-tubuh yang tegap dan kekar. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku mau pergi meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, aku melihat Nabi Musa menangis. Beliau menangis. Kemudian ada yang bertanya, malaikat bertanya kepada Nabi Musa, "Mayuki, kenapa engkau menangis?" Nabi Musa mengatakan, "Abki li'anna ghulaman bu'itha ba'di yadkhulul jannata min ummatihi aktsaru mimman yadkhuluha min ummati." Aku menangis karena ada seorang pemuda yang diutus sesudahku, namun ternyata umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Ya Rabb, ya Rabb, ya Karim. Umatnya yang masuk surga lebih banyak daripada umatku. Ya Rabbana ya Karim. Para ulama menjelaskan tentang tangisan Nabi Musa alaihissalam. Bahwa tangisan ini bukanlah tangisan hasad. Karena hasad di akhirat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hasad dengan sesama, apalagi pada diri seorang yang sangat mulia, seorang nabi yang mulia. Namun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yang ditangisi oleh Nabi Musa alaihissalam adalah karena penyesalan terkait dengan kurangnya amal yang mungkin dia lakukan ketika dia hidup di dunia. Kurangnya pahala
akibat melencengnya sebagian dari kaumnya setelah wafatnya Nabiullah Musa alaihissalam. Yang karena melencengnya umatnya Musa alaihissalam dari ajaran Nabi Musa alaihissalam menyebabkan berkurangnya dan sedikitnya pengikut beliau di akhirat kelak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, karena setiap nabi akan mendapatkan pahala dari apa yang diamalkan oleh sejumlah umatnya yang istiqamah dan setia. Jadi kita yang beramal, di antara yang mendapatkan pahala dari setiap amalan yang kita lakukan, tidak lain dan tidak bukan di antaranya adalah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa memberikan suri tauladan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai kiamat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Maka itulah kenapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menempati tempat yang terbaik dan yang paling mulia karena umatnya umat yang terbesar, sehingga keberkahan beliau dari sisi amal lebih besar daripada nabi-nabi sebelum beliau sallallahu alaihi wa ala sairil anbiya'i wal mursalin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga perkataan Nabiullah Musa yang mengatakan seorang pemuda. Ini juga bukan bentuk sebagai peremehan, ya, bahwa Nabi Musa ingin meremehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini sebagai bentuk menyebut kekuasaan dan menyebut anugerah dan nikmat yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahwa walaupun dengan usia yang remaja, usia yang lebih muda, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ilmu, keberkahan amal kepada seseorang yang jauh lebih muda dari kita. Ya, berapa banyak yang mungkin lebih tua dari kita, tapi yang lebih muda kita dapati mereka yang berkiprah lebih besar karena di dalam agama Allah Subhanahu wa taala, di dalam berdakwah, di dalam ilmu dan iman. Dan itulah kualitas hidup. Itulah kualitas hidup seorang muslim, seorang mukmin, seberapa besar pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, untuk Islam dan iman. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Tsumma urija bina ila as-sama'is sadisah, fastaftah Jibril alaihi salam." Kemudian kami pun naik ke langit ketujuh. Malaikat Jibril alaihi salam pun minta dibukakan. Faqila man anta? Siapa kamu? Maka Jibril mengatakan Jibril. Ditanya lagi siapa yang bersamamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditanya apakah beliau sudah waktunya dinaikkan kemari? Dijawab, iya, sudah waktunya dia naik kemari. Kemudian disampaikanlah kepada beliau, marhaban bihi fa ni'mal maji'u ja. Selamat datang untuknya. Sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, fa futiha lana fa idza ana bi Ibrahim alaihi salam musdidan dhahrahu ila al-baitil ma'mur. Fa idza fa huwa yadkhuluhu kulla yawmin 70,000 malakin la ya'uduna ilaih. Ketika saya masuk ke langit ketujuh ini, saya berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang beliau sedang menyandarkan punggungnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah Ka'bah yang ada di langit ketujuh. Ka'bahnya para malaikat. Itu di Baitul Ma'mur. Ka'bahnya para malaikat. Di Baitul Ma'mur. Di langit ketujuh. Nabi Ibrahim sedang menyandarkan punggungnya di sana. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كُلَّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ. Dan di Baitul Ma'mur ini, tiap hari, kata Nabi SAW, ada 70,000 malaikat tiap hari masuk tawaf, dan setelah tawaf mereka tidak balik lagi ke sana. Tiap hari 70,000 malaikat baru yang tawaf, dan setelah tawaf tidak pernah lagi balik ke sana. Kata iman, ini terjadi sampai ila yaumil qiyamah, sampai kiamat. Dari sini kita melihat kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dan para ulama yang lainnya, berdasarkan hadis ini, malaikat
adalah makhluk yang terbanyak. Makhluk yang terbanyak. Karena, kata beliau, tidak pernah terjadi pembaharuan makhluk baru tiap harinya 70.000 baru, 70.000 baru, 70.000 baru, dan itu tidak mati sampai kiamat berkembang terus. Kecuali malaikat. Kecuali para malaikat. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, "Hadza abuka Ibrahim, fasallim alaihi." Fasalamtu alaihi faradda alaihi assalam. Jibril berkata, ini adalah ayahmu, Ibrahim. Ucapkan salam untuk. Maka aku pun mengucapkan salam kepadanya, dan beliau pun menjawab salamku. Kemudian beliau berkata, marhaban bil ibn salih, wan nabiy salih. Selamat datang dengan tibanya anak yang saleh, seorang nabi yang saleh. Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam jami'nya, Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Ibnu Mas'ud. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, laqitu Ibrahim lailata usriya bi, faqala ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Aku bertemu Nabi Ibrahim pada malam aku mi'raj. Dan Nabi Ibrahim berkata, wahai Muhammad, sampaikan salamku, salam dariku untuk umatmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahu Akbar. Nabi Ibrahim alaihissalam titip salam untuk kita semuanya. Untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kemuliaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'akhbirhum. Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada umatmu, wahai Muhammad, annal jannata tayyibatut turbah, azbatul ma, wa annaha qi'an. Sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya sangat subur. Airnya sangat jernih. Dan air dan tanahnya betul-betul menyerap air. Betul-betul menyimpan air. Begitu luar biasa, layak untuk bercocok tanam di sana. Karena subur, airnya jernih, dan airnya bukan seperti padang pasir yang berupa ketika air masuk hilang begitu saja. Juga bukan seperti tanah keras yang mengalirkan air dan tidak menyerap air sama sekali. Tapi tanahnya menyerap air sehingga tanahnya cukup bagus untuk bercocok tanam. Wa anna ghirasaha. Dan tanaman surga itu, kata Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tanaman surga adalah kalimat subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini tanaman surga. Subhanallah. Dalam riwayat lain, la haula wa la quwwata illa billah. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu yang berkah bagi kita. Karena begitu banyak waktu yang kita buang dengan sia-sia. Yang sebagian besar waktu yang kita buang ini untuk hal-hal yang madarat bagi diri kita sendiri. Antum perhatikan seberapa banyak tanaman yang antum bisa tanam di surga dalam 1 menit. Dengan mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Berapa dalam 1 menit? Tanaman surga. Tanaman surga. Betapa kita ketika kita melihat tanaman-tanaman hias yang ada di dunia ini, begitu menyilaukan mata, begitu kita ingin memilikinya, walaupun dengan cukup mahal. Ya, kita kadang silau, kita sebagian orang yang kolektor, dia mau merogoh uang sampai jutaan untuk membeli koleksi baru dari tanaman-tanaman hias yang ada di dunia. Bagaimana dengan tanaman surga? Bagaimana dengan tanaman surga? Alangkah menyesal dan meruginya kita diberi kesempatan untuk memiliki perkebunan yang rindang, yang begitu luar biasanya.
ya, dengan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu batasnya. Namun kita sia-siakan waktu itu semuanya untuk menanam tanaman-tanaman surga ini. Jangan sampai ikhwatal iman. Kemudian kita nanti ketika melihat saudara kita dengan rindangnya, dengan banyaknya kalimat-kalimat tasbih, takbir, tahmid, tahlil yang dia ucapkan, dan kita tidak sebanyak mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama membahas tentang hikmah-hikmah dari pertemuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para nabi di langit-langit yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa mereka memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di posisi-posisi tersebut. Dan juga ikhwatal iman tentang kenapa nabi-nabi ini? Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Kenapa tidak berjumpa dengan nabi-nabi yang lain? Ya. Nah, ini dijelaskan di antara hikmahnya oleh para ulama. Yang pertama, pertemuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Adam alaihi salam. Dan juga kita tahu Nabi Adam alaihi salam dikeluarkan dari surga kemudian ke muka bumi. Ini di antara hikmah yang ditemui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkan tempat asalnya kota Mekah, hijrah menuju kota Madinah. Dan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami kepenatan, kesusahan dan ujian-ujian dari proses hijrah ini. Juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kembalinya beliau sallallahu alaihi wasallam ke tempat asalnya sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salam. Kemudian dengan Nabi Isa dan Yahya alaihi salam adalah bagaimana beratnya ujian yang dihadapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, terutama di awal-awal hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana bersikukuh dan bersikeras yang mereka tetap untuk berbuat kezaliman sehingga mereka berupaya untuk mencelakakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka mencelakakan Nabiullah Yahya, berusaha membunuh Nabiullah Isa. Demikian pula mereka berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan juga kita mengingat bagaimana apa yang dihadapi oleh Nabi Yusuf alaihissalam dari saudara-saudara beliau. Ya, sehingga saudara-saudara Nabi Yusuf menimbulkan permusuhan, kebencian, dan berusaha untuk membinasakan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan walaupun demikian, hasil akhir happy ending adalah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun juga yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Fathu Makkah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum Quraisy, "Aqulu kama aqulu Yusuf, la tathriba alaikum." Aku berkata sebagaimana perkataan Nabiullah Yusuf alaihissalam, la tathriba alaikum. Kalian tidak menanggung lagi dosa, kalian merdeka. Seperti ucapan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga dengan Nabiullah Idris alaihissalam, yaitu dengan Allah subhanahu wa ta'ala menempatkan dan memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Juga dengan Nabiullah Harun alaihissalam, yang kaumnya ini sebelumnya menyakiti Nabi Harun, akhirnya mereka mencintai Nabi Harun alaihissalam. Demikian pula umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang ada di zaman itu, sebagian dari mereka yang menyakiti beliau sallallahu alaihi wasallam dan kemudian akhirnya beriman dan mencintai, bahkan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya terhadap apapun dan siapapun di muka bumi ini. Juga dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Dan ini juga di antara ibrah. Ya, di antara ibrah tentang banyaknya kisah Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran.
Ana sering tafakkur, sering memikirkan, dan kemudian ketika membaca Al-Quran, begitu banyaknya kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan momen-momen Nabi Musa alaihissalam ini di dalam berdakwah begitu luar biasanya. Bertemu dengan pemimpin kaumnya yang luar biasa seperti Fir'aun. Atau pejabat seperti Haman. Atau pengusaha ya seperti Qarun. Ya, atau masyarakat objek dakwah seperti Bani Israel yang sangat membangkang. Ya, beragam jenis ujian yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dari kaumnya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun melihat di antara pelajaran dari pertemuannya dengan Nabi Musa alaihissalam adalah bahwa beliau Shallallahu alaihi wasallam akan menghadapi masalah-masalah yang tidak kalah beratnya dengan apa yang dihadapi oleh Nabi Musa alaihissalam dari kaumnya. Sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laqad udhiya Musa bi aktsara min hadza fasabar." Sungguh Nabi Musa alaihissalam telah diuji dengan lebih besar dari ini, lebih banyak dari ini, namun dia bersabar. Juga dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang beliau bersandar ke Baitul Ma'mur, bersandar di Ka'bahnya langit. Dan ini dijelaskan di antara hikmahnya seperti yang disampaikan para ulama, bahwa itu di antara akhir fase kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau di antara akhir fase kehidupannya adalah beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan ibadah Hajjatul Wada, haji perpisahan, dan bentuk pengagungan beliau sallallahu alaihi wasallam kepada Baitullah Ka'bah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diajak masuk surga oleh malaikat Jibril. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari dan juga yang lainnya meriwayatkan hal ini. Imam Bukhari rahimahullah pun menyebutkan tentang hadis ini di dalam beberapa tempat di kitab sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thumma udkhiltul jannata. فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك." Kemudian aku diajak masuk surga. Dan ternyata kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kubah-kubah di surga itu terbuat dari mutiara-mutiara. Tanahnya misik. Tanahnya adalah misik. Tanahnya yang dipijak harum. Begitu samarbak harumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, wa idza ana bi anharin min ma'in ghairi asinin wa anharin min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharin min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharin min asalin musaffa wa idza rummanuha ka'annahu ad-dila'u 'idhama wa idza ana bi tayrin kal bakhati hadhihi. Kemudian Nabi SAW, aku melewati sebuah sungai. Sungai dari air tawar yang begitu jernih. Tidak ada kotoran, bening. Sungai itu begitu bening dan jernih. Dan tidak lama aku melewati lagi sungai yang terbuat dari susu. Sungai airnya susu. Yang susunya ini begitu nikmatnya. Putih. Terlihat begitu jernihnya air susu. Kemudian sungai dari khamar yang sangat nikmat bagi mereka yang meminumnya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Terkadang khamar, ya saya tidak tahu, tapi penjelasan para ulama menyampaikan bahwa khamar itu ada yang baunya tidak nikmat, tidak enak katanya. Ya, tidak enak baunya, tidak enak rasanya. Ya, khamar-khamar di dunia sudah baunya tidak enak, rasanya tidak enak. Dampaknya lebih tidak menikmati, lebih tidak enak lagi. Ya, membuat orang kehilangan akalnya. Namun khamar di surga dilihat luar biasa. Dicium harum, diminum luar biasa. Begitu nikmatnya. La yusaddauna anha wa la yunsifun. Mereka tidak akan mabuk, tidak akan pening dan tidak akan mabuk.
Allah menyebutkan dalam ayat yang lain, bayda aladzatil lisyaribin, putih dan nikmat bagi mereka-mereka yang meminumnya. Kemudian wa anharin min asalin musaffa. Kemudian aku melihat sungai dari madu yang jernih, madu yang murni, bukan madu palsu, ya, bukan madu-maduan. Antum lihat madu di dunia ini, subhanallah, kita seringkali dibohongi, ya, sehingga begitu susahnya mencari madu yang asli ketimbang dibandingkan dengan madu yang tidak asli, ya, subhanallah. Dan itu pun karena beberapa waktu pernah berdiskusi dengan seorang pedagang atau produsen madu herbal, ya, madu-madu yang dicampur dengan herbal. Ini yang antum lihat di pasaran, yang dikatakan paling komposisi terbanyak komposisi madu dalam produk mereka, dan itu pun pasti dijual dengan sangat mahal harganya, adalah cuma 50%. Sisanya adalah campuran ramuan. Ada yang bahkan cuma sampai 5%. 5% madu, 95% herbal. Bukan madu. Namun dijual dengan produk madu. Dan Anda tanya, ini kan nggak benar seperti ini. Tapi mereka, produsen-produsen itu mengatakan, tapi Ustaz, BP POM membolehkan ini. Ya, BP POM membolehkan hal yang seperti itu. Itu legal dan itu dibolehkan. Allahul musta'an wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Kemudian aku melihat satu buah delima begitu besarnya. Sangat besar delima ini. Dan seekor burung. Yang kata Nabi SAW, burung itu begitu tinggi, indah, dengan leher yang begitu tinggi. Begitu indahnya burung ini. Kemudian Nabi SAW ketika menyampaikan tentang keindahan-keindahan surga ini, beliau SAW menyampaikan, Innallaha qad a'adda li'ibadihi salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi hamba-hambanya yang saleh di surga dengan kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit di dalam benak manusia. Itu nikmat surga. Dan wallahu a'lam bishawab, ikhwatal iman. Banyaknya saudara-saudara kita yang dipanggil dalam masa pandemi ini. Ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini kita begitu memberati kehidupan dunia. Kita jagain, kita lindungin, kita eman-eman, kita sayang-sayang kehidupan dunia ini. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu kami ciptakan dalam keadaan susah payah. Dalam susah payah. Antum melihat bahwa susah payah itu adalah bagian dari kehidupan kita. Bagian dari kehidupan setiap anak Adam. Setiap manusia. Sejak dia lahir. Bahkan sebelum lahir dalam rahim. Kemudian dia mengalami proses lahir yang begitu susah payah. Kemudian dia harus menangis. Sebagai ganti dari ketawa, dia menangis. Ketika menghadapi hari pertamanya di kehidupan dunia. Kemudian dialah harus dibedong. Susah payah dia dengan bedongan ini. Kemudian dia mulai merasakan pahit getirnya kehidupan dunia. Demam, sakit, tumbuh dengan sakit. Para orang tua sering mengatakan, rahimahullah, ibu saya sering mengatakan, anak-anak itu besar dengan sakit. Kata ibu ana rahmatullah alaiha. Anak-anak itu besar dengan sakit. Terus mengalami yang seperti itu. Mau tumbuh gigi, sakit. Mau patah gigi, sakit. Khitan. Penatnya belajar dan menuntut ilmu. Penatnya istiqamah. Penatnya untuk menjauhkan diri dari dosa dan maksiat. Susah payah.
Susahnya mencari nafkah. Siang menjadi malam, malam menjadi siang. Banting tulang istilahnya. Peras keringat istilahnya. Untuk mencari nafkah. Itu pun dengan kegagalan, untung, gagal, untung. Terus demikian. Dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia berada di dalam kesusahan. Setelah itu ketika mulai beranjak di puncak usia. Setelah lewat 40 tahun, kalau sesuatu sudah di puncak, akan turun. Turun dan turun. Dikurangi panca indera mulai tidak lagi nampak. Ya, membaca harus pakai kacamata baca. Ya, mulai beruban. Mulai sakit-sakit menyapa. Ini kita melupakan dulu tentang cerita pandemi. Ya, kita melupakan dulu tentang cerita pandemi. Cerita pandemi memangkas habis semua peristiwa ini. Memangkas habis. Allahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Inilah dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang kadang kita tangisi. Kita menangisi kepergian saudara kita. Mungkin ya Rab kita berharap perginya mereka adalah tawa, adalah bahagia, adalah tempat istirahatnya mereka. Sebagaimana dalam riwayat-riwayat yang sahih. Bagaimana orang-orang beriman itu ketika pulang ke akhirat. Mereka bertemu dengan orang-orang saleh yang ada di sana. Kemudian ditanya, bagaimana keadaanmu? Bagaimana si fulan? Bagaimana si fulan? Bagaimana ini? Ditanya tentang ini. Sampai salah seorang di antara mereka mengatakan, sudah biarkan dulu. Dia baru saja selesai. Sampai dari merasakan kepenatan-kepenatan dunia. Penat dunia ini. Penat. Penuh dengan ujian-ujian berat. Dan di surga, a'addallahu lil muttaqina fil jannah ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa di surga kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih dalam hayalan manusia. Allahul musta'an. Segala nikmat dunia yang pernah antum lihat begitu luar biasanya. Surga di atas itu. Segala kenikmatan akhirat, kenikmatan dunia yang pernah antum dengar. Kenapa diurutkan mata, telinga, dan hayalan? Indra yang paling terbatas di kita adalah mata. Indra yang paling terbatas adalah mata. Kita banyak mendengar hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh mata kita. Mendengarkan kisah, mendengarkan tentang ilustrasi tertentu, kita menghayalkan sesuatu dari apa yang kita dengar melebihi apa yang pernah dilihat oleh mata kita. Itu antara indera penglihatan dan pendengaran. Nabi SAW menyebutkan mala ainun ra'at, tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Nikmat surga, ketika ada orang dengan canggihnya, hebatnya menyampaikan kisah-kisah, menceritakan tentang tempat-tempat yang begitu indah, yang begitu luar biasanya. Kita mendengar tentang cerita-cerita tersebut. Terbayang. Nikmat surga lebih indah dari itu. Kemudian kita mencoba menghayalkan. Hayalan adalah jangkauan yang paling tinggi dari potensi yang ada di kita. Indra yang ada di kita. Wala khatara ala qalbi bashar. Yang tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Allahu Akbar. Jadi antum hayalkan seperti apa mungkin surga itu begini, yang mungkin begini, yang mungkin menghayalkan, yang tidak pernah bisa diilustrasikan oleh kehebatan yang bisa dilihat oleh mata manusia, atau diilustrasikan oleh seorang yang mengkisahkan kisah yang sedemikian detailnya, namun hanya bisa dibayangkan dan dihayalkan. Surga melebihi jangkauan hayalan kita. Ya. Jika seperti ini hakikat dunia dan akhirat, mungkin kita harus menangis sejenak menjalani ujian-ujian di kehidupan dunia. Namun kita harus bersabar. Sabar yang berbuah surga adalah sabar yang layak dinanti. Sabar yang layak untuk kita harapkan. Ya Rabbana ya Karim. Mungkin sampai di sini
kesempatan kita pada hari ini. Ternyata perjalanan Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih berlanjut. Masih ada hal-hal lain yang dilihat oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau belum naik lagi ke Sidratul Muntaha. Ya. Belum lagi beliau melihat wujud asli malaikat Jibril alaihissalam. Belum lagi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menerima mandat amanat untuk menjalankan sholat 5 waktu. Dan yang lain-lainnya dari peristiwa Mi'raj, Isra dan Mi'raj ini, yang sepertinya insya Allah kita akan membahas pada pertemuan berikutnya, yang insya Allah adalah pertemuan keempat, membahas Isra dan Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma salli wa sallim. Afwan Ustaz, mungkin Kang Zai sedang ada uzur atau mungkin sinyal. Oh, sudah ada Kang Zai? Oh, iya, tadi pas di ending sempat terputus Ustaz, sinyalnya. Allah ya Tapi barakallahu. pas tadi pemaparan materi aman, Masya Allah. Alhamdulillah. Afwan, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, Barakallahu fiik. alhamdulillah. Ini kita sudah ada titipan pertanyaan dari jamaah. Yang pertama dari Ummu Firly, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustazi, mohon dijelaskan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dari satu langit ke langit berikutnya tersebut, apakah dilakukan dalam satu waktu atau berbeda waktu? Demikian Ustaz, jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Semuanya terjadi pada satu waktu. Semuanya terjadi pada satu waktu. Isra dan Mi'raj di satu waktu yang sama. Dan ini telah Anda jelaskan pada kesempatan sebelumnya terkait dengan banyaknya peristiwa yang dijalani oleh seseorang dalam satu fase tertentu. Ini sesuatu yang sifatnya relatif. Ya, antum mengetahui bahwa waktu dunia dengan waktu akhirat berbeda. Dimensinya berbeda. Ya, dan relativitas itu sesuatu yang logik, sesuatu yang bisa diterima oleh rasio dan akal manusia. Bahkan teori modern pun seperti Albert Einstein telah mencetuskan tentang teori tersebut. Ya, silahkan antum melihat pemaparan para fisikawan tentang hal ini, tentang relativitas. Ya, dan itu melihat bahwa terkadang satu momentum yang sama, 1 menitnya seseorang yang satu dengan orang yang lain bisa berbeda. Ya, ada 1 menit, wait a minute. Ya, ada kata orang Inggris, wait a minute. Tunggu semenit saja. Maksudnya adalah tunggu sebentar. Ya, tapi kalau misalnya kita diminta sambil nunggu, sambil plank, ya, olahraga plank, 1 menit itu begitu lama. Atau misalnya wal'iyadzubillah, sambil tahan napas, ya, 1 menit tahan napas, berat, lama. Ini nggak selesai 1 menit 60 detik. Ini relativitas. Sehingga banyaknya peristiwa yang terjadi dalam satu malam yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesuatu yang logik berdasarkan ilmunya manusia. Ilmunya manusia. Apalagi berdasarkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih dahsyat dari apa yang dijangkau oleh secanggih apapun ilmu dan teknologinya manusia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, insyaallah ya. Berarti betul itu bahwa misalnya teori relativitas itu logis, dan begitu pula dengan keberadaan peristiwa atau momen Isra Mi'raj ya. Ya, baik. Maka Anda tambahkan sedikit Kang Zai. Adalah aneh dan lucu jika seorang dai atau seorang ustadz selalu mengukur permasalahan-permasalahan gaib dengan relativitas pribadinya. Ini adalah sangat menunjukkan keawaman dia. Kemudian apalagi tentang iman kepada Allah.
turunnya Allah dari arsy ke langit dunia misalnya, dan yang semisalnya, kemudian dikiaskan dengan realita yang hanya realita manusia saja. Tidak sama, sangat tidak sama. Allahul musta'an wala haula wala quwata illa billah. Betul Ustaz. Nah. Baik. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Muhammad Nugraha ya. Tafadhol untuk akhi Muhammad Nugraha yang sudah raise hand. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Selalu sehat selalu ya, Ustaz. Amin ya Rabb. Semoga keluarga pun selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Ya Rabbana ya Karim. Jazakallah khair. Walakum kadzalik insyaallah. Ustaz, sebetulnya tadi Ana mendengar cerita yang atau kisah yang Ustaz sampaikan itu kan sebuah perjalanan yang mulia gitu, Ustaz ya. Sapaan-sapaan yang begitu ramah di antara saudara seiman gitu ya, Ustaz ya. Itu kalau yang Ana rasakan sekarang, apalagi mungkin dengan segala keterbatasan komunikasi saat ini ya gitu, Ustaz ya. Seringkali itu tuh tidak tercermin di lingkungan kita saat ini gitu, Ustaz ya. Kita sangat sulit untuk ramah dengan orang, atau mungkin kita sudah berusaha untuk ramah, tapi responnya pun ya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, gitu Ustaz ya. Iya. Kira-kira bagaimana saja untuk, apalagi mungkin kalau Ana yang tinggal dari kecil gitu ya, tinggal di kota besar seperti di Indonesia ini yang kadang-kadang tuntutan kehidupan yang begitu luar biasa sehingga interaksi sesama saudara seiman tuh seringkali tidak begitu nyaman gitu, Ustaz ya. Ada kalanya selalu aja sesuatu yang membuat hati ini kecewa atas sikap perbuatan. Padahal sebetulnya hati ini sudah tahu bahwa mereka itu adalah saudara seiman kita seperti itu. Dan yang kedua, Ustaz, ketika Ustaz menyampaikan seorang pemuda pasti itu Ana tuh teringat orang tua gitu, Ustaz ya, yang di luar kota di sana yang sampai saat ini Ana udah 1,5 tahun lebih itu tidak bertemu gitu, Ustaz ya. Sebuah kekhawatiran ketika penyakit mewabah yang begitu meluas hingga saat ini, kali ada kekhawatiran apakah Ana punya kesempatan gitu ya untuk memberikan sesuatu hal yang baik kepada orang tua, karena selama ini terus terang Ana agak masih Ustaz, masih agak sulit ya untuk komunikasi dengan orang tua, dengan memberikan sesuatu yang nyaman buat orang tua gitu. Ana mencoba tapi seringkali ya terbentur oleh segala persepsi yang tanda kutip ya memang sudut pandang yang berbeda seperti itu. Orang tua antum di mana? Sebetulnya nggak jauh sih, Ustadz. Ana di Jakarta, orang tua di Bandung. Tapi ya karena memang pandemi ini membuat kekhawatiran yang luar biasa, ya udah 1,5 tahun lebih Ustadz, Ana memang tidak boleh untuk ke Bandung pada saat ini gitu. Jadi ya murni karena pandemi 1,5 tahun antum tidak bisa ketemu adalah karena pandemi? Iya, Ustadz, seperti itu. Jadi sudah setahun setengah lebih Ana mencoba untuk pengen pulang, tapi ya berbagai kesempatan memang orang tua mencegah, khawatir ada ya penularan yang lebih banyak lagi di sana gitu. Tapi ya walihal ya sebetulnya Ana cuma khawatir waktu Ana untuk berbakti dengan orang tua. Keluarga itu sangat sempit gitu, maksudnya khawatir misalkan umur orang tua nggak sampai gitu ya, pandemi yang begitu kanan kiri sudah banyak, cuma ada kekhawatiran dalam hati, ada kesempatan nggak ya untuk mengajak orang tua kepada kebaikan. Itu aja sih Ustaz, khawatir itu nggak kesampaian gitu Ustaz. Saat ini lokasi beliau di Bandung dalam kondisi bagaimana? Zona merah atau bagaimana? Sebetulnya termasuk zona merah Ustaz. Jadi tetangga kanan kiri itu dengar-dengar ada yang memang
terkena wabah sampai ada yang wafat juga sih Ustaz, seperti itu. Nah, kalau saran ana, antum balik, antum pulang. Kalau melihat sama-sama zona merahnya, itu bukan berarti bahwa antum berusaha untuk menyampaikan. Terlebih lagi ketika antum di Jakarta dengan gaya hidup yang menjaga sesuai dengan arahan pemerintah kita, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan seterusnya, selalu melakukan hal yang seperti ini, dan antum melihat bahwa kondisi itu pun tidak merubah kondisi lingkungan kita, berubah zonasinya, dan ditambah yang bersamaan keluarga antum, terutama orang tua antum di sana juga berada dalam lingkungan yang sama, dan kita melihat ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa semaksimal apapun kita berupaya untuk menjaga diri kita, tidak berinteraksi dengan seseorang, menjaga tidak bersentuhan dan lain sebagainya, kita semaksimal mungkin, begitu banyaknya teman saudara kita yang seperti ini pun masih tertular, masih terkena. Nah, ketika mengingat hal yang seperti ini, maka yang kita perhatikan dalam kondisi seperti ini adalah amanat dan tanggung jawab Allah kepada kita. Amanat akhirat apa yang masih belum tertuntaskan dalam kondisi seperti ini. Karena ajal sewaktu-waktu akan menjemput. Akan lebih baik ketika ana dijemput ajal ana oleh Allah, ana sedang berbakti kepada kedua orang tua ana, atau sebaliknya. Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di satu sisi lagi terkait tentang adab dan akhlak lingkungan dan masyarakat kita, ini kita tidak bisa mengharapkan agar kita hidup dalam lingkungan yang begitu sempurna, kondisi yang perfect semuanya, berakhlak baik dan mulia. Antum yang mengikuti kajian sirah ini mengetahui dan menyadari begitu besarnya ujian dakwah yang dihadapi oleh Nabi SAW dari umat dan kaumnya, sehingga para ulama ketika menyebutkan tentang pilar-pilar akhlak adalah, yang pertama adalah talaqatul wajh, murah senyum, badlul ma'ruf, selalu berupaya berbuat kebajikan kepada orang lain, wakaful adza, menahan diri jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, yang keempat adalah tabah menghadapi godaan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak berakhlak baik di sekitar kita. Itu diantara bentuk kesempurnaan akhlak seseorang. Jadi ketika kita berusaha untuk menjadi baik dan berusaha untuk memperbaiki orang lain, kita pasti akan mendapati cobaan-cobaan dari lingkungan kita, orang-orang yang tidak atau yang kurang baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan nasihat-nasihat dari Ustadz dapat diamalkan ya untuk Akhi Muhammad Nugraha. Barakallahu fiik. Semoga diberikan rezeki untuk bisa mudik ke Bandung ya. Barakallahu fiik. Baik, satu pertanyaan dari WA, kemudian dari Raise Hand, sekarang kembali lagi ke WA ya. Dari Akhi Zainal di Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Ustadz Ali, keluarga, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik. Pertanyaannya adalah, pada kajian sebelumnya dijelaskan Rasul menjadi imam sholat bagi para nabi dan rasul sebelumnya. Apakah nabi dan rasulnya tersebut seluruh nabi dan rasul, ya, baik yang kita ketahui ataupun tidak, atau yang kita ketahui saja? Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. Di dalam beberapa riwayat yang dengan derajat yang hasan, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami seluruh nabi dan seluruh rasul, yang dikenal maupun yang tidak. Dan juga di dalam pembahasan sebelumnya telah dibahas tentang kapan waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami salat tersebut. Yang dirajihkan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah adalah pada sepulangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mi'raj. Ya, sepulangnya dari Mi'raj, sebagai bentuk penghormatan terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dari apa yang telah perjalanan misi yang besar yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentang diskusi akan hal ini telah disampaikan pada kesempatan sebelumnya. Namun siapa-siapa nabi yang ikut dan siapa-siapa tidak ikut, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa semua nabi dan rasul ikut melaksanakan sholat tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada 314 kalau tidak salah rasul dan 124.000 nabi yang ikut berjamaah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
ternyata ratusan bahkan ribuan ya Rasul dan para Nah, nabi yang berjamaah diimami oleh Nabiullah Muhammad SAW. Masya Allah ya. benar. Baru tahu. Baik. Masya Allah. Selanjutnya ini pertanyaan dari Akhi Ahmad Indra. Silahkan, sudah di-unmute. Tinggal antum yang unmute, Akhi Ahmad Indra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz Ali senantiasa diberi kesehatan oleh Allah beserta keluarga, juga jamaah pada kajian malam ini dan seluruh kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin. Ustadz, ini Indra, Ustadz dari HCML, Ustadz, kalau Ustadz masih ingat. Sangat ingat. Hayakumullah, Indra. Barakallahu Ustadz. Ya, Ustadz. Dia salah satu panitia kajian Ana juga ini. Jazakallah khair. Ya, Ustadz. Ana cuma minta nasihat aja, Ustadz. Kalau lagi sakit itu kecenderungannya fisik kita lemah, Ustadz. Ya. Dan kemungkinannya itu futur juga, Ustadz. Benar. Tapi yang diharapkan secara logika pada saat sakit itu harusnya kita bisa dekat sama Allah, Ustadz. Betul. Nah, Ana minta nasihatnya gimana caranya supaya sakit tapi fisik kita lemah tapi ketaatan kita sama Allah tuh nggak turun, Ustadz. Karena kita sangat butuh pertolongan Allah di saat sakit. Itu aja, Ustadz. Jazakallah khair. Makasih, Ustadz. Barakallahu fikum. Wa fikum barakallah. Ada amalan yang luar biasa dahsyat, sangat dekat dengan kita. Namun mungkin karena memang hati kita ini begitu sangat tertumpuk dengan dosa, sehingga kita terlalaikan dan terlupakan dari itu. Apa itu? Baca Al-Quran. Baca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quran ini bisa antum lakukan sambil duduk, sambil berbaring. Ya, bahkan Ana pernah melihat status dari, kalau tidak salah, Ustadz Badrus Salam, hafizahullah, ketika menceritakan tentang salah seorang dokter yang sedang mengalami terkena penyakit ini dan beliau harus diisolasi di rumah sakit, bahkan di rumah sakit, dan beliau menghatamkan Al-Quran dalam masa 2 pekan itu. Hatam Quran, selesai hatam Quran dia sehat, walillahilhamd, dia pulang dalam keadaan sehat. Hatam Quran. Allahu Akbar. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Memang kita menyadari bahwa posisi atau dalam kondisi drop, dan ketika fisik kita sedang drop, hati kita menjadi galau. Hati kita menjadi galau. Ketika hati menjadi galau itu seringkali kita melakukan aktivitas atau tindakan-tindakan yang tidak produktif. Bahkan madharat. Ya, tidak positif, bahkan negatif. Cenderungan pengen makan, pengen minum, pengen begadang. Ya, ingin melakukan hal-hal yang tidak produktif dan bahkan tidak positif. Coba kita merubah mindset kita ini. Jika misalnya memang di satu waktu malam misalnya, kita tidak bisa tidur. Banyak aktivitas positif yang bisa kita lakukan ketimbang kita bolak-balik di tempat tidur atau buka-buka HP untuk buka browsing yang tidak jelas, tidak punya tujuan ini dan itu. Ambil mushaf, baca Quran, baca terjemahan, atau berdiri, ambil air wudhu jika bisa. Tidak bisa air dingin, air hangat. Tidak bisa tayamum kalau misalnya dalam kondisi demam yang tinggi. Sholat. Beribadah kepada Allah SWT. Tidak bisa seperti itu. Tasbih, tahmid, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Terus demikian. Ya, terus coba seperti itu. Apapun hasil dari apa yang sedang kita jalani, apakah kita ini akan sembuh atau kita tidak sembuh, semuanya akan baik bagi kita. Ya, kita ini lari dari kematian. Padahal siapa dari kita yang sekuat apapun dia ingin lari dari kematian, dia tidak mati. Cuman kita sedang nunggu aja. Namun kita tidak pernah mengetahui kapan ajal itu waktunya. Nah, kalau kita menyadari hal itu, ikhwani wa akhwati fillah, maka penuhi dan isi waktu kita dengan hal-hal positif yang baik. Ya, kalau misalnya
apapun itu yang bisa dilakukan. Menulislah hal-hal yang baik. Misalnya jika memang kesaksikannya adalah untuk menulis, tulislah nasihat, wasiat mungkin untuk keluarga ketika tidak ada, wasiat untuk anak, wasiat untuk pasangan. Ya, bayangkan ketika kita memang termasuk di dalam daftar nama-nama yang sekarang ini kita baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nama-nama ini begitu menghujani gadget kita, menghujani, itu bahasa yang mungkin ada yang lebih dahsyat dari itu. Kita dikejutkan dengan ustaz-ustaz kita yang saat ini juga sedang diuji oleh Allah dengan sakit. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billah. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, malah dengan bertubi-tubinya berita kematian memberikan motivasi besar bagi kita tidak boleh futur. Sepertinya kita sudah semakin dekat dengan garis finish. Nah, kalau sudah semakin dekat dengan garis finish, percepat beramal. Kalau masih punya tanggungan-tanggungan, percepat selesaikan tanggungan-tanggungan itu. Kalau misalnya ada kesempatan-kesempatan beramal, minta maaf, memohon maaf kepada seseorang, orang tua, dan lain sebagainya, belum bisa berbakti, atau hal-hal yang lain dengan saudara kandung, dan hal-hal positif yang mungkin masih kita tunda-tunda, ini waktunya. Ini waktunya. Kesempatan ketika sakit bukanlah kesempatan untuk futur. Bukan kesempatan untuk kita kendur dari beramal. Tapi kesempatan untuk memacu kita untuk semakin kuat di dalam beramal. Baik untuk diri kita sendiri maupun memberikan pertolongan kepada orang lain. Antum mungkin punya agenda dulu, punya rencana pengen bangun masjid, musola, ingin membuat madrasah Quran, atau rencana-rencana positif lainnya, ma'had. Sempat tertunda karena kesibukan-kesibukan, sekarang tidak ada kesibukan. Pikirkan itu, realisasikan. Meeting yang dulunya kita dipaksa kudu ketemu, saat ini kita mentolerir dan mengiyakan meeting online yang bisa kita selesaikan dalam sehari banyak PR. Meeting urusan masjid, madrasah, dan yang lain sebagainya. Pekerjaan dan yang lain-lainnya. Walillahil hamdu wal minna. Wallahu ta'ala ala wa ala bisawab. Baik, Ustaz. Mungkin demikian untuk serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada malam hari ini. Mungkin sebelum menutup kajian, ada pesan terakhir dari kajian Isra Miraj ini, Ustaz, di pertemuan ketiga ini. Fadhol, Ustaz. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak ibrah dan pelajaran yang bisa kita ambil dalam perjalanan sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang saya sering melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di masa dominasi Bani Israel. Mereka merasa superior, mereka merasa lebih mulia, lebih terhormat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanan Mi'raj ini menyampaikan beliau bertemu dengan orang-orang saleh dari Bani Israel tersebut. Dan bagaimana reaksi positif Nabi-Nabi tersebut terhadap Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu menanamkan, meyakinkan kepada kita bahwa benar-benar dinul Islam adalah estafet kenabian dari Nabi-Nabi sebelumnya. Inilah risalah yang hak. Inilah risalah yang benar. Inilah kita sudah on the track, on the rule. Kita sudah di jalur yang benar. Tinggal kita terus berusaha untuk memperbaiki ikhlas kita. Kita terus berusaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita di dalam beramal, di dalam menjalani kehidupan. Itu saja. Sampai kita, walaupun kita belum bisa menuntaskan semua PR-PR agama ini. Karena tidak pernah ada, ingat, tidak pernah ada seorang pun yang meninggal dunia, semua urusannya tuntas. Tidak pernah ada. Pasti ada PR. Ya, karena kita manusia yang penuh dengan ketidaksempurnaan. Sehingga setelah kita selesai misi kita, Allah memberikan amanah itu kepada generasi sesudah kita. Itulah memang sifat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab.
Baik, Ustaz. Syukran jazakallahu khairan untuk wejangannya, nasihat-nasihatnya kepada kita semua, sekaligus juga tadi sudah membahas menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan dari jamaah, dan tentu saja dari setiap materi tentang Isra Mi'raj ini telah memberikan banyak hikmah ya kepada kita semua, banyak pelajaran kepada kita semua, dan tentu saja bahwa mudah-mudahan dengan adanya materi-materi Sirah Nabawiyah ini kita semakin cinta lagi terhadap dakwah sunnah ini, terhadap Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga Ustaz Ali, juga keluarganya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, segera disembuhkan kembali pileknya. Amin ya Rabbal. Masih pilek banget. Sama-sama Ustaz. Masya Allah. Waalaikumsalam. Baik, jazakallahu khairan sekali lagi jamaah sekalian. Terima kasih pula Anda juga turut mendoakan kepada antum-antum sekalian yang saat ini sedang diuji sakit. Mudah-mudahan Allah SWT segera angkat penyakitnya, diberikan kesehatan kembali seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin kita Selamat tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik.